warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Lutfiani, Prodi S1 Kebidanan dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan injeksi intramuskular atau biasa kita menyebutnya dengan IM. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu injeksi intramuskular atau IM. Injeksi intramuskular adalah memasukkan obat melalui injeksi atau jarum ke dalam jaringan otot pasien. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkah dalam melakukan injeksi intramuskular. Nah, langkah pertama dalam melakukan injeksi intramuskular atau IM ini, yang pertama yaitu kita sambut klien dengan sopan dan ramah. Seperti, "Selamat datang Ibu, silakan masuk. Silakan duduk, Bu." Seperti itu. Selanjutnya, kita perkenalkan diri kita kepada pasien. Seperti, "Perkenalkan Bu, saya dengan Bidan Hani." Seperti itu. Lalu setelah itu kita lakukan informed consent. Kita jelaskan kepada pasien kita apa saja yang akan kita lakukan atau tindakan apa saja yang akan kita lakukan. Lalu obat apa yang akan kita berikan. Kemudian nanti akan terasa sedikit sakit ketika jarum dimasukkan ke dalam atau ditusukkan ke dalam jaringan otot ibu. Seperti itu. Kita jelaskan sampai pasien tersebut paham. Seperti itu. Apapun tindakan yang akan kita lakukan harus selalu kita sampaikan, kita jelaskan kepada pasien. Kemudian setelah itu kita siapkan alat-alat dan bahan-bahan dalam melakukan injeksi intramuskular. Berikut alat dan bahannya. Bahan dalam melakukan injeksi intramuskular. Nah, di sini ada spuit dengan ukuran 3 cc. Nah, untuk spuit ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, lalu di sini ada obat. Nah, obat pula bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien kita. Kemudian di sini ada kapas yang sudah direndam oleh alkohol, kemudian ada perlak atau bisa disebut alas, ada handscoon di sini, dan di sini ada nirbeken. Anggap saja ini nirbeken ya, atau bengkok. Nah, di sini saya akan menggunakan spons sebagai alat medianya. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah dalam melakukan injeksi intramuskular. Nah, setelah kita siapkan alat-alat dan bahannya, jika kita di rumah sakit ataupun kita ada di klinik, kita pasang sampiran atau tirai, gunanya untuk selalu menjaga privasi pasien. Kemudian setelah itu kita atur posisi pasien senyaman mungkin. Setelah kita atur posisinya, kita lepas pakaian yang akan kita gunakan sebagai tempat ditusuknya suntikan ke dalam jaringan pasien. Kemudian setelah itu kita jangan lupa melakukan mengidentifikasi terhadap nambe kepada pasien. Yaitu, apa itu nambe? Nambe itu benar obat, benar dosis, benar pasien, lalu benar waktunya, dan dokumentasi. Nah, setelah kita menerapkan prinsip 6B, yaitu benar obat, benar dosis, benar pasien, dan benar cara pemberian obat, kemudian waktu dan dokumentasinya, kita pasang perlak atau alas di bawah tempat yang akan kita lakukan injeksi. Nah, kita pasang perlaknya ya. Di sini. Setelah itu, kita lakukan cuci tangan dengan prosedur 6 langkah cara mencuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, lalu kita buka spuitnya. Kita simpan di tempat bak instrumen. Kemudian kita buang sampahnya ke dalam bengkok. Setelah itu
kita patahkan ampul. Jika memang menggunakan ampul, dipatahkan ampulnya. Kalau jika menggunakan vial, kita buka vialnya. Nah, setelah itu kita buka, kita tentukan dulu daerah yang akan kita suntik. Nah, setelah kita menentukan daerah yang akan kita suntik, kita pakai handscone. Nah, untuk pemakaian handscone ini, pertama kita memakai yang sebelah kanan dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan obat ke dalam spuit. Nah, memasukkan ini sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, setelah itu kita simpan dahulu. Kemudian kita pakai handscone yang sebelah kiri. Nah, setelah kita memakai sarung tangan yang sebelah kiri, kita desinfeksi dulu area yang akan kita suntik menggunakan kapas yang sudah direndam oleh alkohol. Kita desinfeksi dulu. Kemudian kita lakukan penyuntikan. Pertama kita cubit sedikit kulit yang akan kita tusuk dengan ibu jari dan telunjuk. Kemudian kita masukkan jarum dengan membentuk sudut 90 derajat. Nah, seperti ini. Sebelum kita berikan cairan ini atau kita masukkan cairan ini, kita aspirasi. Kita tarik penghisap untuk melakukan aspirasi apakah ada darah atau tidak. Bila tidak ada darah, langsung saja kita masukkan obatnya. Langsung kita dorong spuitnya. Nah, setelah itu kita tarik jarum keluar. Setelah obat masuk semua, kita tarik jarum keluar. Untuk menutup tekanan ini, kita menggunakan kapas yang telah direndam oleh alkohol tadi. Kita tutup agar darah tidak keluar pada saat jarum dikeluarkan tadi. Setelah itu, spuit yang telah kita gunakan ini kita tutup kembali ke bekas suntikan tadi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buang ke dalam bengkok atau nirbecken. Nah, setelah kita membereskan alat-alat, lalu kita rapikan juga posisi pasien, kita lepaskan handscone. Kita lepaskan handscone. Setelah itu kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Nah, sesudah mencuci tangan dan 6 langkah, kita evaluasi dan melakukan dokumentasi. Kita evaluasi dan lakukan dokumentasi dengan menjelaskan pada klien setelah tindakan apa yang dia rasakan, apakah ada keluhan, apakah observasi kelainan dari pasien,
Kemudian kita catat jenis obat, dosis, dan jam, kemudian juga cara pemberiannya kita catat. Setelah itu selesai kita